Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam. Sudah kumpul ya? Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Ya. Kemarin dengan Pak Azizan sampai di mana bahasanya? Sampai di penggunaan Mendeley, Ustaz. Apa? Wa, oh, Operasional Mendeley, Ustaz. oh, wadihud dilalah ya. Kemarin kelas C saja, Ustadz. Oh gitu. Sampai di mana? Ustadz kemarin C saja. Hakikoh, hakikoh, majaz, apa sudah ya? Iya hakikoh majas, Ya. Oh ya. sorry dan Berarti kinayah juga sudah. sekarang kita masuk ke wadihud dilalah ya. Iya. Iya. Ada ad-dhahir, ada ad-nas, al-mufassar, al-muhakkam, dan seterusnya. Ya, al-muhkam, dan seterusnya itu. Sudah kumpul semua? Sudah? 28, Ustaz. Oh, sudah. Oh, banyak, Masya Allah. Allah. Ya, ini hari ini penutupan saya. Penutupan ini kan di sini 1 jam lebih cepat. 1 jam lebih cepat. Pengumuman, malam ini pengumuman. Jadi sebelum maghrib sudah harus siap di bawah, sholat maghrib terus jalan katanya. Kita mulai ya. Ya, Ustaz. Ya, Iya ya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita tentang wadihud dilalah dengan ghairu wadihid dilalah. Jadi ada yang jelas penunjukan dari teks itu, ada yang tidak jelas. Nah, di dalam menjelaskan ini nanti aspeknya adalah pengaruh nanti. Kalau yang jelas, yang tidak jelas itu nanti ada pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Istimbat hukumnya juga itu bisa mempengaruhi. Jadi disebut dengan di sini ini al-wuduh wal ibham asarun malhudun fi tafsirin nususil Qur'aniyah wa istinbatil ahkam syar'iyyah minha. Nah, lafaz-lafaz ya teks yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu para pakar-pakar usul fikih membaginya itu dengan kejelasan maknanya atau tidak ada kejelasan maknanya. Ya, bi'tibari wuduhiha ya atau bi'tibari adami wuduhiha. Dan nanti bagaimana nanti aspek hukum yang lahir daripada teks-teks itu sendiri. Nah, dibagilah dua itu, ada wadihud dilalah ala ma'nahu, ada ghairu wadihud dilalah ala ma'nahu. Yang sering disebut istilah mubham. Ya, mubhamud dilalah. Nah, kalau yang wadihud dilalah, itu tidak perlu ada penjelasan lagi. Di dalam memahami teksnya itu tidak perlu ada sesuatu yang lain yang bisa menjelaskannya. Kenapa? Karena dia dengan sendirinya sudah jelas. Itulah yang diarahkan, itulah yang dimaksudkan. Nah, sementara yang mubhamud dilalah itu memerlukan pemahamannya itu dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain yang bisa membantu menjelaskan makna daripada ketidakjelasan daripada teks itu. Nah, untuk yang jelas teksnya tadi itu wadihud dilalah ini banyak ya tingkatannya ya di dalam kajian usul fikih, bukan dia berada dalam satu tingkatan saja dan bahkan satu sama lain itu mempunyai istilah-istilah yang mandiri, ada yang jelas, yang tidak memerlukan apa lagi, ada yang tidak. Ya, nah ini nanti menjadi pembahasan usul fikih. Kalau dalam pembahasan usul fikih namanya dilalatul alfaz. Ya, dilalatul alfaz indal usuliyin. Maka semua lafaz itu ada dilalahnya. Nah, termasuk ahkamul khamsah itu. Kenapa dia munculnya ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu dari teksnya. Ya, itulah yang disebut dengan dilalat. Ya, dilalat itu bahasa Arab, bukan dilalat bahasa Jawa.
Bahasa Jawa andilalahnya katanya. Ya, ini bahasanya bahasa Arab. Ya. Nah, untuk ahkam taklifiyah, ya, itu nanti ada al-amru, wajib. Nah, lawan dari al-amru adalah al-mandub, ya, sunnah. Terus nanti yang satunya al-haram. Lawannya apa nanti al-haram? Lawannya nanti ada juga yang disebut dengan makruh. Ya, nanti itu kita jelaskan juga karena pandangan usul fikih. Ada yang mubah. Nah, ini semuanya ditulis dan semuanya ada tesis. Ya, tesis dan disertasi yang menulis tentang ahkam at-taklifiyah. Jadi al-wajib indal usuliyin ada, al-haram indal usuliyin ada, al-ibaha indal usuliyin ada. Ya, al-ibaha kebetulan yang nulisnya di Ummul Qura itu anak dari Gresik, dari Sedayu, ya, almarhum, Muwaffaq Sedayu. Nah, untuk yang dua, an-nadbu wal karoha, saya yang nulis. Ya, bisa diakses nanti di Google, ya, bisa diakses an-nadbu wal karoha. Itu saya dikasih dua dulu. Ya, yang lain satu-satu, saya dua. Ya, maka tesisnya agak besar dia. Ya, sekitar 600-an halaman. 600 halaman dalam bahasa Arab. An-nadbu wal karoha. Nah, ketika bicara nanti al-amru, ada lil wujub, ada lin nadbi, dan lainnya. Ya, maka teks itu nanti disebut dengan dilalat. Ya, dilalatul amri. Nah, dilalatul amri ada berapa? Ya, sampai ada 21 nanti. Dilalatun nahyi juga begitu. Ya, di samping nanti yang lainnya. Nanti setelah pembahasan ini ada lagi namanya ada al-mujmal. Ya, mujmal, dilalatul mujmal itu apa gitu. Semuanya ini dibahas secara rinci dalam ilmu usul fikih. Ya, maka ilmu usul fikih tidak bisa dipisahkan dari tafsir. Ya, maka dulu persyaratannya itu seorang yang akan menjadi seorang mufassir ayyakuna aliman bi ilmi usulil fiqh. Ya, harus dia menguasai itu. Nah, begitu juga yang mubhamud dilalah. Dia tidak juga berada dalam satu tingkatan. Ya, karena ada khofaknya di situ dalam dilalahnya. Maka di sini satu sama lain nanti mempunyai tingkatan sendiri, ya, ada yang tinggi, nanti ada yang rendah, yang disebut dengan asyaddu ibhaman, ya, ada lagi yang disebut dengan akhaffu ibhaman atau aqallu ibhaman. Nah, yang wadihud dilalah nanti disebut dengan istilah, ya, zahir, nas, al-mufassar, al-muhakkam. Inilah pembahasan kita hari ini, ya, mudah-mudahan bisa lanjut nanti dengan yang mubhamud dilalah. Nah, apa yang disebut dengan nas yang zahir? Ya, nas yang zahir itu apa? Kalau zahir lawannya khafi. Ya, zahir lawannya nanti khafi. Nah, yang zahir itu apa? Lafaz yang menunjukkan kepada maknanya dengan satu teks, ya, satu sirah, dan tidak memerlukan keterkaitannya dengan yang lain. Yang disebut dengan istilahnya qarinah, indikasi luar. Qarinah kharijiyah yang menjelaskannya. Tapi teks itu mengandung istilah taksis. Ada takwil, ada juga menerima nasakh. Jadi teks yang apa? Yang zahir ini lapas yang tidak memerlukan, ya, sesuatu indikasi di luarnya, qarinah kharijiyah, dengan teks itu sudah jelas dia, tapi dia menerima taksis, menerima takwil, dan menerima nasakh. Contohnya apa? Biasanya ayat 3 dari surah An-Nisa. Ya, kita sering baca wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'.
fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, ayat ini zahir dilalahnya apa? Ya, zahir dilalahnya apa? Fankihu ma tabalakum. Membolehkan untuk menikah. Ya, nah membolehkan fankihu itu tidak ada lagi, tidak perlu penjelasan lagi bahwa nikah itu hukumnya boleh. Ya, terlepas nanti jenis hukumnya. Nikah ada hukumnya yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ya. Nah, di situ nanti penjelasannya. Maka di sini ayatnya ini menunjukkan bahwa menikah itu boleh. Tidak perlu ada penjelasan lain untuk kebolehannya itu. Jadi tidak perlu ada amrun kharijinya. Maka ayat ini menjelaskan hukum, ya, pembatasan kehalalannya. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Berapa yang dibolehkan itu? Maka disebutkan oleh para pakar tahdidul hil bi arba'i zaujat. Boleh dia 4. Tapi kalau dia ada wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu hanya 1. Ya, kalau dia merasa tidak bisa berlaku adil, itu cukup 1. Nah, adil itu apa? Nanti pembahasan lain lagi dalam fikih. Ya, adil itu apa? Nah, kalau melihat teksnya itu saja, nanti ada mazhab zahiri yang didirikan oleh Daud bin Ali Az-Zahiri yang wafat 270 Hijriah. Dikembangkan oleh namanya Muhammad Ibnu Hazm Al-Andalusi yang wafat 456 Hijriah. Dibuatkan usul fikihnya. Diberi judul Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, mereka menafsirkan karena mereka ini mazhab tekstual, katanya tidak 4 itu. Masna itu bukan 2, tapi 2-2. Sulasa bukan 3, tapi 3-3. Ruba itu 4-4. Ya, nanti alasannya apa? Ada hadis Nabi. Salatul laili masna. Masna. Masna itu apa artinya? 2-2. Kalau 2-2 berarti 4. Ya kan? 4. Tekstualnya begitu. Sulasa 3-3 berarti 6. Ruba 4, 4, 4, 8. Jadi boleh menikah itu bukan 4, tapi sampai 18. Ini mazhab mereka. Ya, secara bahasa begitu. Tapi tidak boleh, karena itu teksnya tidak begitu, harus dipahami. Jadi kalau 19, Nabi aja berapa? 9, 11 Nabi. Ya kan, setelah itu tidak boleh lagi menikah. La yahillu lakan nisa min ba'du wala an tatabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Setelah itu tidak boleh lagi Nabi menikah. Atau mengganti. Ada yang lebih cantik lagi diganti, ditukar. Tidak boleh. Ya, nah logikanya Nabi itu kan pimpinan umat. Dibolehkan hanya 9. Masa pengikutnya ngalahin bosnya? Nah, logikanya kan begitu. Karena dia kan rasionalis, ya. Ya, Nabi aja 9. Masa umatnya bisa 18? Oh, enggak boleh. Ya, nah, begitu juga. Nanti apa yang dibolehkan kepada Nabi, boleh enggak untuk umatnya? Mereka katakan boleh. Maka nanti ya ayat 35, ayat 50 dari surah Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Nabi itu boleh menikah tanpa mas kawin. Nabi itu boleh menikah dia dengan menggunakan hibah. Ya, hibah. Nah, pemilikan terhadap sesuatu kan ada 2 macam. Ada pemilikan barangnya, ada pemilikan manfaatnya. Kalau pemilikan barangnya,
ada pembayaran namanya jual beli. Kalau tidak ada pembayaran namanya hibah. Kalau pemanfaatannya, kalau bayar namanya sewa. Kalau tidak bayar namanya minjam, ariah. Ya, dari dasarnya begitu. Jadi pemilikan terhadap sesuatu itu bisa pemilikan terhadap barangnya dan bisa pemilikan terhadap manfaatnya. Kalau untuk memiliki barangnya ada pembayaran gantinya itu yang disebut dengan iwad, maka namanya jual beli. Ditukar dengan harga. Kalau tidak dengan bayar, namanya hibah. Pemberian hibah. Untuk pemanfaatannya, kalau bayar, namanya sewa. Kalau tidak bayar, namanya pinjaman. Nah, nanti pembahasannya di situ itu. Nabi dibolehkan untuk menikah dengan lapas hibah, walaupun tidak dijalani oleh beliau. Ayatnya nanti ada. Wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiin aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus buat kamu, bukan untuk semua orang-orang yang beriman. Ya, mazhab Zahiri mengatakan, oh enggak. Apa yang dikhususkan untuk Nabi juga boleh untuk umatnya. Maka nanti ketika ada ayat ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, apakah khitab untuk Nabi dan Rasul itu untuk beliau sendiri atau untuk umatnya? Mereka mengatakan juga untuk umatnya. Ya, karena Nabi itu diutus untuk kepada siapa? Hanya untuk dirinya. Tidak, untuk umatnya juga. Nah, nikah dengan hibah ini itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya, karena Nabi waktu itu sudah tidak boleh lagi menukar istrinya. Maka ada seorang wanita cantik di Madinah itu, ya, katanya cuanti. Nah, ya, kalau orang Jawa Timur kan kalau sangat cantik cuanti gitunya. Namanya siapa? Ummu Syarik. Ummu Syarik ini sampai dia tidak mau menikah kalau tidak menikah dengan Nabi. Ngepennya betul dengan Nabi. Maka ketika Nabi pada satu hari di dalam majelisnya sedang berada dengan sahabatnya, dia sengaja lewat sambil berteriak, "Ya Muhammad," katanya, "inni uhibbuka." Wahai Muhammad, katanya, saya mencintaimu. Fa wahabtu nafsi laka. Aku hibahkan diriku untukmu. Sambil lewat. Sahabat-sahabat lihat. Akhirnya, karena Nabi tidak ada gerakan, tidak ada jawaban, salah seorang sahabat berdiri. Ya Rasulullah, katanya, kalau kamu tidak mau, biar aku saja yang maju. Rasulullah terus tanya, hal indaka syai'un? Apakah kamu punya sesuatu? Oh, tidak punya, katanya, kecuali pakaian yang aku pakai ini saja. Ya, termasuk minal bokeiin dia. Terus kata Nabi, duduk kamu. Duduk. Nabi sambil mengajar sahabatnya, Nabi perhatikan sahabat ini. Serius banget dia mau menikah. Tapi tidak punya apa-apa. Nabi terus panggil, sini dulu, kata. Coba kembali ke rumahmu, cari sesuatu untuk wanita itu. Pulang dia cepat-cepat ke rumahnya. Ternyata tidak ada juga. Datang lagi. Bagaimana? Kamu sudah dapatkan sesuatu dari rumahmu? Tidak ada, katanya. Nah, sudah duduk, kata Nabi. Tapi dia masih mikir terus wanita cantik tadi itu. Akhirnya Nabi terus tanyai, hal ma'aka minal Quran? Kamu punya hafalan Quran enggak? Oh, banyak Rasulullah, saya hafal ini, hafal ini. Nah, kata Nabi, sudah, aku nikahkanmu dengan wanita itu dengan hafalan Al-Quran yang engkau miliki. Ankahtuka bima ma'aka minal Quran. Senang dia, pulang, jadilah istrinya. Ya, maka di dalam Islam itu boleh, ya, untuk mas kawin itu
dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau tradisi kita memberi apa? Memberi ya seperangkat alat sholat atau memberi ayat apa? Mushaf Al-Quran. Nah, di sini boleh berarti hafalan Qurannya ada, dibacakan. Ya dibacakan, itulah maharnya. Ya, saya waktu kecil dulu pernah menghadiri itu, diajak sama ayah saya. Ada yang mau menikah, mas kawinnya bacaan Al-Quran. Saya ingat dulu namanya siapa, Abdul Hamid. Penghulunya terus ceritakan, wahai Abdul Hamid, kata, saya nikahkan engkau. Di mana keluarganya sudah mewakilkan kepadaku untuk menikahkanmu. Namanya disebut dengan mas kawin apa? Bacaan surah Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut tunai. Dijawabnya, oh ya, saya terima nikah dan kawinnya dengan ini, mas kawinnya apa? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut tunai. Sudah selesai, penghulu terus bilang sama mempelai perempuannya kan, dan perempuannya, coba dekat sini, dekat apa? Dekat tabir ini. Untuk apa? Mendengarkan bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Bacalah. Enak kalau suaranya seperti Ustaz Muammar atau apa suaranya. Suaranya tidak enak lagi. Ya, tapi mas kawin itulah sesuatu yang bisa mengingatkan ya bagaimana pemberian sang suami ketika akad nikah itu berlanjut. Ya, itu nanti disebutkan itu. Maka di sini ayat ini membatasi boleh menikah sampai dengan 4 orang wanita. Kalau dia merasa takut tidak bisa menegakkan keadilan, cukup hanya 1 saja. Ya, 1 saja. Kemudian yang kedua nanti dijelaskan ya, asbabun nuzulnya itu dalam tafsir Tabari juga dijelaskan bahwa wanita yang ada zaman jahiliyah itu yang merdeka itu boleh dikawini dan tidak ada batasnya. Berapa saja. Ayat ini membatasi itu. Itu tradisi jahiliyah yang sudah berjalan dan sekarang sudah berubah. Tidak lagi boleh semaunya, tapi hanya batasnya 4 saja kalau bisa menegakkan keadilan. Yang kedua, misalnya ayat dalam surah At-Talaq ayat 1 itu, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ayat ini memberikan penjelasan ya bahwa kita ya bagi suami bisa mentalakkan istrinya ketika dia menginginkan talak itu. Tapi talak yang dibolehkan adalah talak yang sunni, bukan bid'ah. Ya, jadi wanita itu ditalak dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan menstruasi. Maka di sini ayat ini ya bahwa seorang suami itu tidak dibebani untuk mentolakkan istrinya ya sampai berapa kali, cuman 1 saja sudah menjadi talak itu. Ya, tatriqatun wahidah. Inilah zahirnya. Ya, nah yang zahir ini wajib diamalkan sesuai yang ditunjukkan itu dalam masalah hukum. Sampai ada dalil lain yang sahih juga ya untuk memberikan apa? Taksisnya, memberikan takwilnya, dibolehkan nasakhnya, ya, maka dia membatasi batasan yang ada di dalam teks itu. Ini namanya zahir, ya, zahir. Nanti lawannya khafi. Ya, khafi. Khafi itu yang tidak jelas. Yang kedua disebut dengan istilah nas. Nas, lawannya adalah muskil. Nas itu jelas, ya, nas jelas, muskil itu bermasalah.
Maka secara bahasa diartikan itu raf'u syai', mengangkat sesuatu. Ya, kalau disebutkan nassul hadis ya nussuhu nassan artinya rafa'ahu. Maka semua yang tampak itu dijadikan sebagai nas. Jadi kalau saya tampakkan dia itu adalah nas. Nah, lawannya nanti sebaliknya, namanya muskil. Maka nas itu diartikan lapas yang menunjukkan kepada hukum, ya, yang ditunjukkan oleh teksnya itu sebagai teks yang jelas juga. Tapi dia mengandung tapi itu. Ada taksisnya, ada takwilnya, ya, dan juga menerima nasakh. Tapi nasakh itu kita ketahui tidak boleh dengan ijtihad, kecuali dengan teks juga yang disebut dengan masa Nabi itu. Contohnya, misalnya ayat 275 surah Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka teksnya ini adalah menafikan, ya, persamaan antara jual beli dengan riba. Dari aspek halal atau haramnya. Itulah yang ditunjukkan oleh teks itu. Maka jual beli dibolehkan, riba diharamkan. Tidak ada maksud lain. Ya, kenapa? Karena tradisi jahiliyah dulu mencampurkan jual beli dengan riba. Mereka anggap itu sama. Ya, jual beli dengan riba sama. Padahal jual beli tidak ada unsur zulm di situ. Kalau riba ada unsur zulm. Maka dilaranglah nanti la tazlimuna wala tuzlamun. Ya, ayat 279 nanti menjelaskan itu. Jadi teksnya penghalalan jual beli, pengharaman riba. Begitu juga ayat yang tadi itu. Ayat yang tadi itu, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nasnya apa? Menjelaskan adat yang apa, bilangan yang dibolehkan untuk dinikahi. Dan hanya itu saja. Ya, nas namanya. Ya, hanya itu saja. 4 ya sampai di situ. Tidak boleh lebih daripada itu. Nah, inilah yang disebut dengan maksud daripada teks itu sendiri, ya, yang memberikan gambaran, ya, tidak mengandung makna yang lainnya. Juga ayat yang tadi itu, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Nas juga dia. Ya, kenapa? Karena dibolehkan mencerai itu kalau wanita itu dalam masa suci, tidak boleh dalam masa haid. Namanya nanti tolak bid'i. Ya, tolak bid'i. Nah, apa alasannya? Ada hadis Abdullah bin Umar ketika dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kata Nabi, rujuk kamu dengan dia. Jadikan istri dulu, tahan dia sampai dia suci. Berapa kali itu nanti? Itulah salah satu quru itu. Ya, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Ya, terjadi perbedaan di antara jumhur dan mazhab Hanafi. Begitu juga ayat yang menjelaskan ayat ini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi dia harus menunggu setelah diceraikan oleh suaminya itu 3 kali quru. Nah, quru itu apa maksudnya? Maksudnya kalau tolaknya tolak sunni tadi itu adalah masa suci. 3 kali masa sucinya, ya, 3 kali haidnya, ya, maka dia boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Jadi di sini akan dijelaskan secara fikih nanti, ya, dijelaskan lagi apakah sesudah digauli atau belum, ya, wanita itu. Jadi selama itu akad itu saja atau sudah digauli jadikan sebagai istri. Nah, nas ini sama dengan tadi itu, zahir.
wajib diamalkan apa yang ditunjukkan oleh teks itu sampai ada dalil lain yang bisa melakukan taksis, melakukan takwil, atau melakukan apa yang disebut dengan istilah nasakh itu. Ya, maka di sini disebutkan nanti dengan pembahasannya dengan contoh-contohnya. Kemudian nanti ada yang ketiga, ya, yang disebut dengan mufassar. Mufassar ini yang ditafsirkan. Lawannya yang mujmal, ya, yang tidak bisa ditafsirkan dia. Nah, yang mufassar itu apa? Lafaz yang menunjukkan kepada hukum terhadap sesuatu itu secara jelas. Ya, tapi dia ya la yabqa ma'aha ihtimal lit-ta'wil aw at-taksis walakinnahu mimma yaqbalun nas. Jadi tidak boleh ada takwil, tidak boleh ada taksis. Ya, tapi dia boleh kalau ada nasakh pada masa Nabi itu. Tadi disebutkan oleh tokoh mazhab Hanafi, Al-Imam As-Sarakhsi, ismun katana lil maksyufil ladzi yu'raful muradu bihi maksyufan ala wajhin la yabqa ma'ahu ihtimal at-ta'wil. Jadi dia ya tidak boleh ditafsirkan tafsir yang lain. Maka mufassar ini di atas daripada zahir dan nas, ya, kejelasannya, karena dia sudah ditafsirkan, ya, sudah ditafsirkan dan tidak menerima takwil, ya, tidak menerima takwil. Jadi kalau disebutkan bilangan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Contohnya apa? Misalnya, ya, orang yang melakukan zina, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Jadi lihat dia sudah kawin atau belum kawin. Dijilidlah di situ. Berapa jilidnya? Ada bilangannya. 80, 100. Nah, bilangan ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Di pertimbangannya karena yang melakukan zina itu sudah tua. Kalau dicambuk dia 8 kali, 80 kali, 100 kali dia mati. Nggak apa-apa mati. Jangan karena tua terus dikurangi. Tidak. Tidak dibolehkan. Ya, karena dia termasuk dalam kelompok mufassar. Maka mufassar itu artinya harus didirikan, ditegakkan hukum, ya, terhadap pezina itu yang disebut dengan qazaf itu 80 kali dan dalam zina 100 kali bagi yang belum menikah. Ya, ghairu muhsan. Kalau yang muhsan nanti lain lagi. Dia tidak dicambuk tapi dia dirajam. Begitu juga ayat yang dalam surah Al-Ma'arij itu innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Ini juga penjelasannya begitu. Ya, tidak boleh ada tafsir lain yang bisa menjelaskan itu walaupun penjelasan itu sudah bisa dan bisa kita maklumi. Ya, kenapa? Karena disebut sebelumnya itu mujmalah. Mujmalah itu diikuti dengan tafsir. Ya, nah tafsir itulah yang menjadikan ya tafsir yang sifatnya qat'i. Ya, qat'i tidak bisa ditawar-tawar. Begitu juga ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ini teks ini ya disebut dengan istilahnya sudah dijelaskan. Maka dia sebetulnya dalam posisi mujmal. Kalau sudah mujmal ada penjelasan mufassar. Nah, mufassar itulah yang diterima. Kenapa? Karena ayat itu dijelaskan oleh Nabi sendiri. Wa aqimus shalah. Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Haji, Nabi katakan khuzu anni manasikakum. Maka semua yang mujmal dalam Al-Quran itu menjadi mufassar setelah Al-Quran itu sendiri menjelaskannya atau As-Sunnah itu yang menjelaskannya.
Ini yang nanti dalam tafsir namanya tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah an-nabawiyah. Jadi Nabi itu diberikan otoritas untuk menjelaskan Al-Quran. Ya, melalui ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi otoritasnya itu untuk engkau jelaskan. Nah, itulah namanya tafsir Al-Quran bis sunnah. Ya, yang dalam ilmu tafsirnya dijelaskan tafsir bil maksur. Ya, tafsir bil maksur. Jadi kitab tafsir Al-Quran bil Quran ada, ya, diberi judul Adwaul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti yang wafat 1973, ya 1393 Hijriah, 9 jilid. Ya, tafsir Al-Quran bis sunnah banyak. Maka disebutlah dengan istilahnya tafsir bil maksur. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan pendapat sahabat, tafsir Quran dengan pendapat tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Nah, yang mau baca rajin, biasanya dibaca hasil karyanya Imam As-Suyuti. Ad-Durrul Mansur fit Tafsiri bil Ma'sur. 5 jilid. Nah, sekarang dibuatkan ensiklopedinya. Ya, oleh seorang ulama namanya Musa'id Sulaiman At-Tayyar. Masih hidup. Ya, dia lakukan penelitian dari berbagai perpustakaan dunia selama 20 tahun. Dikumpulkan semua data-datanya, akhirnya dibuatkanlah sebuah mausu'ah litafsiri bil ma'sur. Jadi 26 jilid, ya, 26 jilid. Dibaca itu jelas dia, ya, karena Nabi diberikan otoritas untuk menjelaskan itu. Ya, nah kalau tafsir nanti as-sunnah di dalam buku-buku hadis itu ada sendiri babun fit tafsir. Termasuk Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari itu disebut dengan kitab hadisnya dengan Al-Jami'. Al-Jami' itu muatannya apa? Nah, dibuat sama ulama itu dengan ringkasan. Arif Syamid, kata. Arif Syamid. Isinya apa? Ain akidah, alif ahkam, ro riqaq, fa-nya fitan, syamid shinnya syama'il, alifnya adab, mimnya maghazi. Maghazi itu peperangannya Nabi. Ta tafsir. Ya, ada dalam as-sunnah itu buku-buku tafsir itu adalah yang disebut dengan istilahnya tafsir dengan as-sunnah an-nabawiyah. Ya, ini sama. Posisinya kalau sudah dijelaskan oleh Nabi, tidak ada takwil yang lain lagi. Nah, begitu juga yang keempat bagiannya muhkam atau muhakkam. Lawannya mutasyabih. Ya, lawannya mutasyabih. Yang muhkam itu artinya apa? Yang tidak ada perselisihan di situ. Tidak ada maksud lainnya di situ. Ayatnya kan ada. Minhunna ayatun muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ya, ayat surah Al-Imran itu. Muhkam mutasyabih. Jadi kalau yang muhkam itu tidak perlu ada takwil. Ya, muhkam. Nah, sekarang yang mutasyabih ada takwil atau tidak? Nah, itulah terjadi perbedaan. Jadi wal-lafdzul ladzi dalla ala ma'nahu dilala wadhiha qat'iyyah la tahtamilu ta'wilan wala takhsisan wala naskhan. Jadi tidak ada takwil, tidak ada taksis, tidak ada nasakh. Kenapa? Karena lafaz itu sendiri sudah menjelaskan maknanya dengan makna yang sangat jelas dan bersifat qat'i. Ya, maka dikatakan oleh ulama al-muhkam mumtani'un min ihtimali ta'wil.
Jadi yang muhkam ini dilarang untuk ada takwilnya. Jadi akal tidak boleh ikut di situ. Ya tidak boleh itu. Jadi nanti disebutkan karena masalah agama ini ada yang disebut dengan masalah akidah. Ya, kalau yang akidah tidak perlu takwil cerita iman kepada Allah. Ya, ditakwil-takwilkan tidak boleh. Allah itu sudah tidak ada tawar-menawar, esa. Ya, dalam wahdaniyatuhu, uluhiyatuhu, rububiyatuhu. Begitu juga keimanan kepada malaikat, ya, kitab-kitab yang diturunkan, rasul dan nabi yang diutus, hari terakhir. Ya, dan apapun yang disebut dengan al-ikhbar bil ghaibiyat. Ya, sesuatu yang apa? Nah, kalau yang sifatnya fadail, ya, akhlak, ya, sifat-sifat yang mulia, keadilan, kejujuran, amanah, ihsan, ya, memenuhi janji dan seterusnya, itu ya adalah sesuatu yang perlu dijelaskan. Ya, maka yang berkaitan dengan ahkam itu sendiri itu dia berkaitan dengan apa? Hukum yang sifatnya juz'i. Ya, jadi dia harus apa? Harus ya disebutkan dengan penjelasannya, penguatannya dan kelanjutannya. Ya, misalnya ya kita dilarang untuk menyakiti nabi. Nah, menyakiti nabi itu ya tidak hanya ya pada masa itu, ya, masa itu secara fisik. Tapi kalau tidak secara fisik itu berarti apa? Berarti oh, sana. Tadi ada tamu. Sudah dibuat sendiri. Teksnya sudah sendiri. Sudah dibuat. Oh, udah ditulisin. Oh, sudah disebutin ininya ya. Sudah di. Oke. Saya cek lagi ya. Sebentar ya. Ntar aja selesai. Lagi. Sudah ngajar saya. Iki. Nanti hadir ya. Ya. Oke ya. Ya. Kasih. Jadi yang disebut dengan istilahnya menyakiti Nabi, ya tidak harus secara fisiknya. Ya, jelek-jelekin Nabi tidak boleh. Terus menikahi istri Nabi. Kalau Nabi sudah tidak ada, boleh tidak menikahinya? Tidak boleh. Ya, wala antan kihu azwajahu min ba'dihi abadan. Ya, abadan gitu. Ya, orang yang pernah apa? Pernah dituduh apa? Tuduh berzina, ya, qazaf. Apakah kesaksiannya bisa diterima setelah itu berjalan jauh, lama? Tidak. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ya, dibilangkan abada. Ya, ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan daripada pemahaman nas itu. Jadi dia wajib diamalkan secara qat'i, ya, dan kita wajib mengimaninya, ya, meyakininya bahwa itu adalah sesuatu yang harus dan ditegakkan, tidak boleh ditakwilkan dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika nanti ada ta'arud, kontradiksi antara zahir dengan nas? Ya, misalnya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalihim muhsinin ghaira musafihin wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Ayat ini ada zahir, ada nasnya menjelaskan bahwa boleh menikah, ya, dengan yang mahrinya itu dengan bilangan tadi itu. Tapi di satu sisi, ya, di satu sisi orang itu harus menikah hanya batasannya 4 saja. Maka ayat yang kedua, wa in khiftum, itu disebut dengan nas, membatasi bilangannya hanya 4. Maka lebih dari situ tidak boleh. Nah, maka terjadi semacam kontradiktif. Ya, maka yang dipilih adalah nasnya yang membatasi 4 itu.
Ya, dia-diakan. Kemudian muhkam dengan nas, dia bertentangan. Bagaimana? Fankihu ma tabalakum tadi itu. Dengan istri Nabi tidak boleh menikahinya. Ya, itu maka dia harus didahulukan ya yang disebut dengan istilah muhkam dengan nas. Ya, karena muhkam itu adalah sesuatu yang sifatnya qat'i. Jadi diharamkan menikah salah seorang istri Nabi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian nas dengan mufassar, apa yang harus dilakukan? Ya, dilakukan apa? Memberikan contoh, ya, mencontoh. Misalnya wanita yang sudah lewat masa menstruasinya, mustahadah, ya, mustahadah. Boleh enggak dia sholat? Boleh dia sholat. Karena masanya biasa 7 hari. Tahu-tahu sampai 15 hari, 20 hari. Ya masih keluar. Yang namanya darah-darahnya atau perciknya masih ada gitu. Sementara dia mau sholat. Ya dia harus berwudu. Ya tidak harus mandi. Ya, kalau mandi dari mens itu. Nah ini sudah lewat. Maka mustahadah itu disebut dengan istilahnya ada penyakit, ada kelainan. Ya, ada sesuatu yang terjadi itu. Maka dia harus suci. Ya, nanti kalau dia sholat nanti, ternyata gerak-geraknya itu keluar juga darahnya, terus sholat. Dan sholatnya diterima. Sama dengan orang yang apa istilahnya salisil baul. Ya, salisil baul itu otomatiknya sudah rusak. Ya, dia mau buang air kecil, buang air besar, ya, dia mengatakan nanti dibilangin sama dia, saya mau kencing dulu ya, mau buang air. Bukan mau kencing, sudah keluar duluan. Ya, begitu juga yang lainnya itu. Ya, sudah apa istilahnya itu jebol, ya. Kalau pintu itu ada otomatiknya. Pintu yang ada otomatiknya itu begitu ada sinyal buka dia. Tapi kalau tidak dia nah ini lagi berarti otomatiknya rusak. Ya, nah bagaimana itu? Nah, dia juga sama dengan istihadah tadi itu. Dia bersihkan dulu, ya sudah bersih, sudah ini, ya dia sholat. Ternyata ketika sholat keluar juga terus sholatnya, tidak apa-apa. Itu penyakit. Ya, nah kalau sekarang kan sudah enak, dipakein pampes, ya sehingga tidak kena kainnya, tidak kena mukenanya. Ya pakai pampes ya ketika keluar nanti ya keluarnya di pampes, ya tidak kena yang lain. Ya ini yang berkaitan dengan ketika terjadi kontradiksi, ya kontradiksi. Nah, maka pembahasan yang berlawanan dengan apa? Dengan yang wadihut dilalah tadi itu disebut dengan mubhamud dilalah. Ghairu wadihid dilalah. Nah, yang lawannya tadi, ya tadi itu yang zahir khafi. Yang nas tadi apa? Muskil, mujmal, ya mubayyan nanti, ya mufassar dan mutasyabih tadi itu. Nah, ini lawan, ya. Jadi lawannya itu perlu kita ketahui juga. Ya, lawannya juga perlu kita ketahui. Ya, nah tadi itu. Di zahir lawannya khafi. Nah, khafi itu apa? Khafi itu yang tersembunyi. Ya, ada makna lain. Ya, makna lain yang muncul selain daripada sighah yang ada itu. Kalau Imam As-Sarakhsi katakan ismun limastabaha makna wa khabiyal muradu minhu bi'aridin fi sighah. Ya ada sesuatu di situ itu. Ya, jadi yang disebut dengan khafi. Ya, khafi itu di dalam menjalankannya itu sesuai nanti dengan pemikiran daripada si mujtahid itu. Maka sering terjadi perbedaan. Kenapa? Karena yang dipahami di balik teks itu apa?
Ya, di balik teks itu apa? Contohnya misalnya ayat 38 surah Al-Maidah. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Nah, sarik itu kan mencuri. Mencuri itu apa? Artinya mengambil harta orang lain secara diam-diam yang sudah masuk nisabnya. Kalau tidak masuk nisabnya, dia tidak dipotong tangannya. Ya, nah berbeda nanti dengan penafsiran bahwa yang disebut dengan al-qat'u di situ tidak harus potong tangan, tapi diberikan hukuman yang sesuai dengan itu. Karena bahasa mengatakan qata'anni lisanahu. Ya, potong lidahnya. Nah, potong lidahnya itu apa memang dipotong lidahnya? Ya tidak, ya itu kan kiasan. Ya, kiasan. Nah, maka dari sini diartikanlah bahwa yang mencuri baik laki maupun perempuan kalau sudah sampai nisabnya dipotong tangannya. Nah, dipotongnya itu sampai di mana? Seluruh tangan, yang namanya tangan kan dari jari jemari kan sampai ke baunya. Nabi nanti jelaskan. Ya, yang disebut dengan qat'u itu adalah mafsilul kaf. Mafsilul kaf itu ya hanya sekedar engselnya ini, tangannya ini saja. Tidak semuanya tangannya itu. Ya, maka dia tidak dengan pedang. Ya, tidak dengan pedang. Tapi dia dipotong itu dengan namanya khonjar. Ya, pisau kecil saja terus dipotongkan. Nah, begitu juga nanti ada makna lain. Mencuri itu berarti tidak seizin ya dari pemiliknya. Namanya mencuri. Kalau minta izin namanya minta. Kalau maksa ya namanya mencuri juga, itu kohron. Ya, kohron. Maka hukumannya lebih berat dia. Ya, pembegal ya, apalagi perampok. Itu hukumannya lebih berat, dia dibunuh. Ya, dibunuh dengan istilahnya takzir nanti. Ya, takzir. Nah, begitu juga teror, nabas. Ya, teror ini apa kalau kita ini? Apa pembegal ya? Pembegal, perampok. Nabas itu yang mencuri kain kafan. Dia mencuri kain kafan. Pada zaman Nabi dipotong tangannya. Lah, harga kain kafan kan murah. Ya, yang murah. Tidak mungkinlah dia ngambil yang murah itu. Pasti ngambil kain kafannya yang mahal. Ya, nah harganya ada yang mahal itu. Nah, ketika dipotongkan nanti, ya dipotong dia. Nah, dipotong, dia berhilah. Saya sebetulnya minta izin dengan mayat itu. Tapi dia tidak bisa jawab. Saya minta izin. Perdebatannya, kafan itu milik siapa? Milik ahli waris atau milik si mayat itu? Ya, mayat itu. Terus kamu ditutupnya apa mayit itu dengan kafan supaya auratnya tidak terbuka. Kamu juga melanggar ketika ngambil itu, kamu lihat auratnya juga, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi dia berhilah. Saya tarik itu, saya tidak lihat jasadnya katanya. Ya, karena sudah ikatannya dibuka, ditarik gitu, gelundunglah dia. Macam-macam. Ya, hilah namanya, ya supaya dia tidak dipotong tangannya. Nah, maka faqta'u aydiyahuma itu sifatnya adalah hudud. Hudud itu sudah dibatasi dan dia tidak menerima takwil. Ya, maka yang berpegang itu harus potong tangannya. Bisa enggak diganti dia dengan hukuman lain? Karena tujuan daripada penegakan hukum supaya ada jerahnya. Kalau sudah dipotong tangannya kan enggak bisa lagi dia mencuri. Bisa enggak diganti dengan yang lain? Nah, di sini perdebatan nanti para ulama. Jadi kalau dia mencuri, tapi mencurinya itu dengan perampok misalnya.
berarti ada tambahan. Nah, ketika dia sudah dipotong tangannya, apakah perlu ditahan lagi, dipenjara lagi? Nanti mazhab nanti berbeda. Ya, ada yang mengatakan harus ada ziyadahnya. Ya, ziyadahnya itu untuk apa? Penjeraan supaya dia jangan melakukan itu lagi. Ini nanti dalam pembahasan fikih ya kita temukan itu. Maka di dalam hukum menegakkan khafi itu kita harus memperhatikan ya karena ketidakjelasannya itu ada tambahan atau pengurangan. Maka ibhamnya itulah yang menjadikan kita ya perlu untuk melakukan pembahasan dan penelitian. Kenapa? Karena tidak jelasnya itu bukan ya karena teks itu sendiri, tapi karena ada sesuatu di luar daripada teks itu sendiri. Ya, ini yang namanya khafi. Ya. Kemudian yang kedua ada muskil. Muskil lawannya adalah nas. Muskil itu bermasalah namanya. Ya, hadis-hadis yang kontradiktif satu dengan lainnya disebut dengan hadis-hadis muskil. Ya, disebut dengan hadis-hadis muskil. Ya, maka yang muskil ini adalah yang bermasalah. Yang bermasalah. Tidak diketahui maksud daripada kemuskilannya itu kecuali dengan dalil lain yang bisa membedakannya. Ya, banyak contoh-contohnya. Ya, contoh-contoh disebut dengan istilahnya ya, misalnya dalam surah Al-Insan qawarira min fiddatin. Ya, itu qawarir min fiddatin itu apa? Istilahnya gelas ya, gelas. Itu apakah dari kaca atau dari lain? Bisa juga dia dari perak. Ya, dari fiddah. Ya. Nah, maka yang disebut nanti qawarir yang ada di surga itu nanti itu adalah qawarir yang sifatnya apa? Tidak mungkinlah dari kaca, dia dari perak. Karena isinya sana perak dan emas, ya permata-permata. Nah, begitu juga yang berkaitan dengan Al-Qadar ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Jadi khairum min alfi syahrin. Jadi dia mendapatkan itu sebagai apa? Sebagai sesuatu ya. Nah, yang sifatnya di sini juga disebutnya muskil. Ya, kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sendiri didapatkan ya menurut para ulama itu tidak hanya di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat begitu. Selama 12 bulan itu ada ya yang fadilahnya apa? Beribadah sama dengan 83 tahun. Maka yang disebut di sini alfu syahrin itu laisa fiha lailatul qadar. Jadi yang membedakan dia kalau dapat itu sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan ibadah selama 83 tahun. Apakah terjadi hanya, nah, nanti itu pembahasan lain lagi. Ya, malam-malam ganjil. Oh iya, ada penjelasan dari Nabi. Ya, penjelasan dari Nabi. Ya, karena Nabi ya'takifu fil ashril awakhir. Jadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, itulah yang disebut dengan istilahnya ada malam Lailatul Qadar. Terutama malam-malam ganjil. Ya, ganjil. Nah, begitu juga contoh lain misalnya wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub ada janabah, ya, janabah itu dia harus membasuh ya, badannya. Nah, bagaimana dengan batinnya? Bisa enggak? Bisa enggak gitu? Ya, nah, nanti di sini juga terjadi perdebatan nanti. Yang namanya kesucian itu suci pakaiannya, suci badannya, atau suci tempatnya. Atau ada maksud lain, bukan suci itu maksudnya, suci hatinya.
Ya, syarat sahnya wudhu itu apa? Antara lain taharul badani was-saubi wal makani anin najasa. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya dari najis. Syarat sahnya salat. Ya, alasannya apa? Wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu harus disucikan. Nanti mazhab Maliki beda. Oh, bukan begitu. Yang dibersihkan itu bukan lahiriahnya, tapi batiniyahnya. Jadi pakaiannya boleh enggak apa-apa, kotor dia boleh, tapi hatinya harus bersih. Ya, jadi wasiyabaka itu adalah waqal baka fatahhir. Ya, waqal baka fatahhir. Nah, jadi di sini badan apa bagaimana badannya harus diinikan, ya, bagaimana dengan membersihkan yang lain. Ya, karena mulut, hidung, ya, itu semuanya menjadi bahagian yang harus dibersihkan. Ya, maka disebutlah dengan istilahnya at-ta'mim, ya, ta'mimul ma. Jadi harus menyeluruh dia. Begitu juga di dalam di dalam ayat 223 surah Al-Baqarah, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Anna itu adalah lafaz yang muskil. Ya, bisa dia bimakna aina, kaifa, mata, haisu. Ya, di mana, bagaimana, kapan, ya, keadaannya itu. Jadi boleh saja, ya. Nah, kalau boleh saja, itu berarti nanti boleh menggauli istri itu tidak dari situ. Ya, bisa dengan itu. Ya, ada anna di situ, mempunyai makna aina, kaifa, mata, haisu. Ainanya, kaifanya, matanya, haisu, ini merupakan sesuatu yang harus dijelaskan. Ya, begitu juga nanti di dalam di dalam tafsirnya, ya, tafsirnya. Jadi tidak boleh menggauli wanita itu di luar tempat yang disebut dengan harsul lakum itu. Ya, walaupun istri tidak boleh digauli dari belakang misalnya, bukan tempat untuk kelahiran. Ya, seperti kaum Nabi Allah Lut, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tujuan kita itu nisaukum harsul lakum untuk mendapatkan keturunan, bukan hanya pemuasan hawa nafsu saja. Ya, maka ada ayat nanti, ya, fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jadi kalau kita katakan anna itu mata, tidak benar. Ya, kenapa? Karena kalau mata itu kapan dia? Kapan? Maka ada larangan ketika masa menstruasi tidak boleh. Ya, kalau kenapa? Karena menstruasi itu merupakan masa dilarangnya itu. Ya, maka dibuatlah penelitian. Ya, yang namanya penyakit HIV/AIDS itu bukan karena pergaulan di luar nikah, ya, bukan karena diikat oleh perkawinan. Yang diikat dengan perkawinan juga kalau dia menggauli istrinya dalam posisi menstruasi, ya, dalam penelitian, ya, sudah kita lakukan dulu kerjasama dengan IRC, itu memberikan makna bahwa penyakit HIV/AIDS bukan karena pergaulan bebas, tapi karena bisa saja dia dari menggauli istri ketika menstruasi. Ya, maka hukum daripada muskil ini adalah kita lihat dulu maknanya apa. Yang dikandung oleh lafaznya apa? Ikan indikasi-indikasi lain yang ada di dalam teks-teks yang lainnya. Ya, begitu juga di dalam ayat tadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, untuk apa? Suci daripada haid. Dihitunglah iddahnya itu. Dengan apa? 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid.
Ya. Nah, itulah ulama yang menafsirkannya. Al-qur bil haid dan yang satunya al-qur bil tuhur. Ya. Nanti mazhab Syafi'i katakan dengan suci, mazhab Hanafi katakan dengan haid. Ya. Nah, itu nanti penjelasan-penjelasannya. Ya, bisa nanti dibaca. Maka kita harus mengetahui dulu, menguasai dulu apa yang disebut dengan istilah-istilah itu tadi. Kemudian ada lagi yang diistilahkan dengan mujmal. Lawannya mufassar. Yang mujmal itu artinya global, ya kumpulan. Di dalam Di dalam bahasa itu dikatakan mujmal itu dia berkumpul dari dikumpulkan dari ya yang sesuatu yang sudah terpisah-pisah. Maka maknanya banyak dia. Ada mengandung ini. Karena dia dikatakan la yudraku bi nafsil ibarah. Tidak bisa dipahami dengan teksnya itu sendiri. Tapi perlu penafsiran, ya, perlu penelitian, perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Maka di sini dikatakan yang terhimpun di dalamnya berbagai makna dengan tidak bisa memilih salah satu dari situ, ya, kecuali dengan penjelasan dan ijtihad. Ya, mujmal. Banyak nanti contoh-contohnya mujmal itu. Ya, di dalam Di dalam ayat riba misalnya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu minasyaitonir minal mas itu. Riba itu kan mujmal. Tapi Rasul jelaskan yang namanya riba itu apa? Az-zahabu biz-zahabi. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya. Kemudian termasuk garam dengan garam, korma dengan korma. Mislan bimislin, sama. Sawaan bisawain, yadan biyadin, tunai. Kalau dia ada ya tambahan, sedikit pun tambahan, itu sudah dimasukkan di dalam riba. Ya, ikhtalafatil hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jadi ya berarti riba. Nah, riba itulah yang disebut dengan istilah ziyadah. Ya, ziyadah. Jadi kita tahu nanti ada ribal fadl, ada ribanya riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Jadi ini kita harus memperhatikan itu. Yang mujmal itu ada enggak penafsirannya? Kalau ada penafsirannya, ikuti penafsiran itu. Nah, begitu juga yang mutasyabih, lawan daripada muhkam tadi itu. Mutasyabih itu ada kesamaran. Ya, kesamaran. Istabahatil umur. Tapi di dalam penjelasannya mutasyabih ini adalah yang bisa memutuskan harapan kita mencari maknanya itu apa. Maknanya apa? Maka perlu enggak kita jelaskan? Maka nanti ada ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ini nanti pembahasan oleh ilmu kalam. Ayat menyebutkan yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, yadun ini maknanya yad betul, tangan betul, atau perlu ada takwil. Sebagian ulama mengatakan yad itu, nggak boleh takwil. Ya, itulah kelompok salafi, ya, salafi, mazhab Hambali. Fa innaka bi'ayunina. Ya wasna'il fulka bi'annaka bi'ayunina. Dan ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, maka kata Allah, buat kapal itu. Kamu dalam pengawasan kami. Nah, pengawasan atau mata-mata kami. Ayun itu kan jamak daripada ainun. Begitu juga dalam
surah Al-Qasas juga ada kullu syai'in halikun illa wajhahu. Nah, wajhun itu muka atau zatnya Allah. Ya, zatnya Allah. Dari sinilah muncul namanya mazhab ya mujassimah atau musyabbihah. Mujassimah itu artinya yang memberikan bentuk, memberikan rupa. Ya, memberikan rupa. Maka muncul pertanyaan, yadullah, tangannya Allah sama dengan tangannya manusia. Mukanya Allah sama dengan mukanya manusia. Matanya Allah sama dengan matanya manusia. Nah, kelompok yang di sini ini, musyabbiha mujassima ini, kata para ulama, cukup kita tolak saja dengan 2 ayat. Satu dalam surah Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya tidak ada yang nyamainya, dan juga surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, cukup itu. Jadi tidak perlu ditakwilkan. Ya, maka nanti muncul pertanyaan, Allah itu punya tangan. Nah, tangannya Allah sama enggak dengan tangan kita? Karena Allah itu kan pencipta. Maka di dalam agama Hindu, Buddha itu ada namanya dewa tangan. Ya, fisiknya 1, tangannya 1000. Tangannya 1000, di belakang itu ada 1000. Ya, beda katanya, masa dengan apa? Yang disembah itu dengan yang menyembah. Ya, begitu juga mukanya Allah diartikan dengan zatnya Allah. Bi'ayunina dengan matanya kami, maksudnya bihifzina wa riayatina, dengan pengawasan kami. Ya, bukan matanya kami, bukan. Ya, bukan matanya kami. Nah, maka orang salaf ini tidak menakwilkan maknanya itu. Apa adanya saja. Ya, bisa dibaca nanti di dalam ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Nah, kalau ditakwilkan, maka takwilnya itu apakah takwil ya yang bisa dikatakan benar atau tidak? Ya, enggak tahu, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang paham dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang tidak ngerti apa-apa menafsirkan, tadi itu muncullah pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman-pemahaman yang keliru. Maka dari situ kita perlu ya memberikan satu penjelasan, dan penjelasan itu kembali kepada ilmu pengetahuan yang benar. Ya, itu pembahasan kita dengan istilahnya idah wadihud dilala ghairu wadihid dilala. Nanti pembahasan yang lainnya yang terkait dengan itu, bagaimana penunjukan teks itu terhadap hukum. Nanti ada teksnya itu sendiri ya yang disebut dengan dilalatul ibarah atau dengan ibaratun nas. Yang kedua nanti dengan dilalatul isyarah, isyaratnya, isyarat nasnya. Kemudian yang ketiga nanti dilalatun nas, ya, dilalatun nas, ada lagi dilalatul iqtida. Dilalatul iqtida kalau dipahami nas begitu saja keliru kita. Ya, maka perlu ada namanya takwil. Ya, misalnya nanti kita ketemu hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Manusia itu dibebaskan dari apa? Kesalahan yang tidak sengaja, karena lupa, karena dipaksa. Ya, nah dimaafkan. Yang dimaafkan itu apanya? Kesengajaannya, kelupaannya, atau karena yang lainnya. Kata ulama, enggak, bukan itunya. Yang dimaafkan itu ismul khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Dosanya. Ya, yang dihapuskan itu adalah dosanya karena dia tidak sengaja, dosanya karena lupa, dan dosanya karena dia dipaksa. Maka dalam usul fikih nanti
ini dimasuk dengan istilahnya orang-orang yang karena tidak sengaja, karena lupa, karena dipaksa, itu dibebaskan daripada beban keagamaan, takalif asy-syar'iyyah. Ya, takalif asy-syar'iyyah. Jadi tidak dibebankan dosanya. Kenapa? Karena dia lupa. Lupa itu kan siapa yang membuat dia lupa? Allah. Ya, karena sesuatu yang amrun khariji. Lupa. Ya, kita juga lupa. Oh, itu tuh lupa tuh penyakit dia. Kita cari obatnya. Ada enggak obat lupa itu di apotek? Enggak ada. Ya, sengaja tidak sengaja. Ya, orang itu tidak selamanya dia dalam posisi sadar. Begitu juga orang dipaksa. Maka dalam surat An-Nahl itu ada ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi dia dipaksa, tapi dia tetap dalam posisi beriman kepada Allah, maka dia dibebaskan daripada tuntutannya itu. Ada yang ditanyakan? Ustaz, Anda ingin bertanya Ustaz terkait Ya, penjelasan silakan. tentang mufassir ya. Anda belum mendapatkan pemahaman yang benar terkait hal ini Ustaz. Antum boleh jelaskan tadi Ustaz, kan Antum telah menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran secara mujmal, maka menjadi mufassar setelah Al-Quran dan hadis menjelaskan hal itu. Iya. Bagaimana dengan yang itu Ustaz? Menafsirkan Al-Quran dengan riwayat Israiliyat kemudian dengan bahasa Arab, apakah termasuk mufassar juga Ustaz? Oh iya. Kemudian yang tadi Nanti Ustaz, Antum mengatakan ada mahar terkait yang itu al-mahaka minal Quran, yang tadi seorang perempuan menawarkan ya. diri kepada Nabi SAW, Ya. kemudian dia memiliki hafalan. Apakah hafalannya itu hanya sekedar dibaca ataukah diajarkan kepada istrinya Ustaz? Oh iya. Iya. Nanti yang mufassar ya, mufassar. Itu namanya nanti tafsir birriwayah. Tafsir birriwayah. Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh Al-Qur'an sendiri. Ya, di sini mujmal, di mufassar. Misalnya wa 'alal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Orang-orang Yahudi itu diharamkan yang dulunya halal. Nah, dijelaskan dalam bentuk nanti jelaskannya apa? Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata min al-'adh. Jadi dulu itu begitu itu. Ya, begitu itu. Maka dijelaskan di sini bahwa yang itu sudah tidak berlaku lagi karena ada penjelasan. Nanti inilah penjelasan inilah disebut dengan istilah nasakh. Ya, penjelasan nasakh. Nah, nanti misalnya yang bukan nasakh, misalnya saya baca ayat akhir surah Al-Kahfi misalnya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ini menjelaskan keluasan isi kandungan Al-Qur'an. Ya kan? Nah, bagaimana sih realisasinya? Oh, dijelaskan dalam surah Luqman nanti ayat 27. Ya, ayat 27 menjelaskan itu. Berarti ayat ini ditafsirkan oleh surah Luqman. Ya, begitu juga yang lain. Ini tafsir Quran bil Quran. Tafsir Quran bil Quran. Jadi ada yang mujmal dijelaskan oleh ayat lain sebagai penafsirnya. Tadi saya katakan kalau mau baca Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Ya, 9 jilid karyanya Muhammad Amin Asy-Syanqiti, 7 jilid, ya, kemudian 8 dan 9-nya diteruskan oleh muridnya namanya Syekh Atiyah Muhammad Salim. Nah, tafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah, Nabi yang jelaskan tadi itu. Ya, Nabi jelaskan. Atau nanti sahabat atau tabi'in. Nah, ini semuanya tafsir bil maksur, ya, bir riwayah. Ada lagi tafsir bidirayah. Bidirayah itu dengan keilmuan. Dengan pendekatan keilmuan daripada ilmu-ilmu Al-Quran itu sendiri. Sunnah juga saling menafsirkan.
Ya, nah ilmunya apa? Namanya nanti ilmu tafsir as-sunnah bis-sunnah. Ya, tafsir sunnah bis-sunnah. Jadi penafsiran. Jadi ada penjelasan-penjelasan itu. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Siapa generasi yang paling dekat? Karena tidak semua permasalahan terjadi pada masa Nabi. Bisa terjadi pada masa sahabat. Ya, tapi dalam menetapkan itu, nanti mereka biasanya minta saksi. Misalnya, nenek, jaddah itu. Jad itu, nenek itu dikasih warisan berapa? Tidak ada. Wal jaddu lahus sudus. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ketika sahabat, ya, mulai Abu Bakar, Umar, ada kasus itu. Ya, ditanya, ada yang mengatakan, Nabi pernah mengatakan 1/6 dapatnya. Oke, 1/6. Saksinya mana? Ada enggak yang lain yang mendengar seperti itu? Tidak langsung iya gitu, tidak. Ya, dilakukan penelitian terlebih dahulu ya daripada itu. Nah, ini ilmunya nanti sendiri ya sampai dengan tabi'in. Nah, tabi'in lah yang menjadi perdebatan para ulama karena generasinya kan sudah jauh. Ya, kalau sahabat bersama Nabi, tabi'in bertemu dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang dekat dengan Nabi. Maka dalam pembahasan ilmu Al-Quran ada tafsir fi ahdi sahabah, tafsir fi ahdi tabi'in, tafsir fi ahdi tabi'in. Ya, itu ada pembahasannya. Kemudian yang kedua tadi itu apa? Yang kedua tadi itu apa tadi yang kedua? Al-ma'aka minal Quran, Ustaz. Apakah di Iya, akan itu iya, tadi bacakan itu. atau Apakah perlu diajarkan kepada dibacakan atau tidak? Iya, kalau tadi contohnya kan dibacakan. Ya. Nah, Nabi sudah yakin dengan sahabatnya. Dia katakan, saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Ya sudah, saya nikahkan dengan hafalanmu itu. Ya, jadi teksnya tidak perlu dibacakan. Ya, tapi suami punya hak untuk mengajarkan Al-Quran yang dimilikinya kepada istrinya. Ya, ini bacain. Tadi 3 kali baca surat Al-Ikhlas sebagai mas kawin. Enak kalau suaranya bagus, dilakukan dengan lagu bayati, lagu apa gitu. Suaranya sember lagi. Ya, tapi itulah namanya pemberian suami kepada istri. Maka mas kawin itu ya aulim walau bisatin. Ya kan? Kita untuk merayakan khatiman min hadid. Walaupun cincinnya dari besi. Sebagai mas kawin untuk istrinya. Banyak cincin besi yang lain, tapi cincin besi yang didapatkan dari suami nilainya lain. Ya, ada lagi apa gitu? Kita juga ketika memberikan sesuatu kepada istri kita, walaupun harganya murah, tapi dia ingat terus. Apalagi belum menikah. Ya, kasih pena harga Rp500. Pena itu dibawa kemana-mana. Kasih ke saya pena, oh jangan, ini pemberian daripada kekasih saya. Itu belum menikah, apalagi sudah menikah ya. Senyum-senyum, sudah kawin belum? Udah ya? Herman udah kawin belum? belum, Belum? Ustaz. Ya, belum. Ya Allah, rugi nih. Belum. Jumat besok sudah kiamat nih. Cukup ya, saya kira ya. Di sini sudah hampir jam 6. Sudah jam 6 di mana? Di Kendari. Ya, saya siap-siap ya untuk hadir dalam penutupan MTQ. Ya, doakan malam hari ini selesai semuanya selama 10 hari. Ya, dari tanggal 10 yang lalu ya, terus dan kemarin sudah final, malam hari ini adalah pengumuman para finalis. Bisa dilihat, disaksikan di televisi. Ya, siapa yang jadi juara umum nanti ya, dengan apa? Dengan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Insyaallah kita ketemu ya minggu yang akan datang ya, insyaallah ya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Amin. atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Soaib khair. ya, Ustaz. Makasih Ustaz ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak.